semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya nak ya. Ya, tak seperti biasanya ya kita menggunakan PowerPoint. Minggu lalu kan kita menggunakan PowerPoint ya. Nah, ini kita kembali lagi ke habitatnya. Kita menggunakan Paint untuk menjelaskan. Nah, di sini Bapak menjelaskan mengenai contoh-contoh soal yang berkaitan dengan kesebangunan sesuai dengan janji Bapak di hari Jumat. Ya, di hari Jumat kita sudah membahas tentang kesebangunan. Kemudian di hari Jumat kita sudah membahas sedikit mengenai contoh-contoh yang berkaitan dengan kesebangunan. Kan berulang kali Bapak ingatkan, jika soalnya mengatakan bahwa saja kedua bangun tersebut adalah sebangun, harus kita gambarkan sama persis, ya, baik sudutnya ataupun sisi bersesuaian. Ingat, syarat kesebangunan itu ada 3. Bentuknya harus sama persis. Yang kedua, sudut-sudutnya itu harus sama letaknya. Yang ketiga, perbandingan sisi-sisinya itu harus sama. Itulah kesebangunan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang bangun trapesium ya. Kita sudah bahas trapesium, terus kemudian kita sudah membahas tentang bangun persegi panjang. Bagaimana menentukan trapesium dan persegi panjang itu agar sebangun. Nah, di pertemuan kita kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai kesebangunan pada bidang segitiga. Ingat, hanya bidang segitiga lah kita lebih yakin atau persentasenya lebih tinggi ya untuk mudah mengetahui apakah segitiga tersebut sebangun atau tidak. Oke. Ingat, ini ada kaitannya dengan sudut yang pernah kalian pelajari. Ini ada kaitan dengan sudut yang pernah kalian pelajari. Oke? Kita lihat soal nomor 1. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang CF-nya 3 cm. Ya, Bapak langsung isikan saja. Ini gambarnya, langsung aja Bapak isikan di sini 3 cm. Ya, sengaja nggak Bapak tulis. Anak sudah tahu kenapa ya. Oke, 3 cm, BD-nya 9 cm. Mana BD? Ini dia, 9 cm. Oke, jika panjang EF, kita perhatikan mana panjang F. Ini dia panjang F. 1,5 cm. Maka panjang AC adalah yang mana panjang AC? Panjang AC, ini dia. Kita anggap adalah Z lah. Oke, sekali-sekali nggak usah. Nanti S kita gunakan untuk sudut saja. Oke. Nah, AC yang ditanya, atau si Z ini yang ditanya. Seperti yang kita perhatikan, ya. Seperti yang kita perhatikan. Si AC ini, Bapak tandai dengan warna merah. Si AC ini, ya, itu panjangnya sama dengan si CD. Benar ya, panjangnya sama dengan CD. Artinya, si FE-nya kita sudah tahu nilainya 1,5 cm. Tugas kita berikutnya adalah mencari nilai ED. Setelah mendapatkan nilai ED, maka kedua-duanya tinggal kita jumlahkan saja. Dapatlah panjang daripada FD. Setelah dapat panjang FD itu sama dengan panjang CA. Jadi kesimpulannya adalah cari FD-nya, setelah itu kita baru dapatlah nilai CA. Oleh karena itu, bagaimana cara ngerjakannya? Cara ngerjakannya yang pertama adalah tentukan dulu sudut-sudutnya. Nah, sudut yang mana, Pak? Tentunya pasti segitiga, karena yang kita bahas itu adalah segitiga. Kita cari segitiganya yang mana? Nah, di sini Bapak dapat menemukan 2 buah segitiga. Segitiga tersebut adalah segitiga. Ini Bapak tandai ya. Segitiga tersebut adalah segitiga EDB. Dan segitiga EFC. Segitiga EDB dan segitiga EFC. Itu 2 bangun segitiga yang Bapak kelihatan di sini, ya. Segitiga lain sebenarnya masih ada. Ya, segitiga lain sebenarnya masih ada. Tapi yang kita gunakan adalah kedua segitiga tersebut. Apa segitiga yang lain? Nah, Bapak tunggu jawabannya di forum komentar. Apakah bentuk segitiga yang lain selain EDB dan EFC yang kamu temukan dari gambar ini? Yang pastinya sebangun. Ya. Bapak tunggu jawabannya di forum komentar, oke? Nah, Bapak lanjutkan kembali. Untuk menjawab ini, maka langkah pertama yang Bapak lakukan adalah Bapak gambarkan dulu segitiganya. Di sini, Bapak sudah memiliki 2 bangun segitiga yang mirip. Ya, Bapak bilang mirip. Nah, kemudian, di sini yang perlu Bapak lakukan adalah Bapak mau tandai dulu sudut-sudut manakah. Karena kedua sudut itu harus bersesuaian, kan seperti itu. Ya. Nah, gambar ini itu adalah segitiga EDB dan segitiga EFC. Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, sekarang kita perhatikan di gambar sebelah.
Gambar segitiga EDB dan segitiga EFC, sudut E yang di sini Bapak anggap adalah X, ya. Sudut E yang di sini pasti letaknya sama dengan sudut di atasnya. Ini namanya bertolak belakang, nak. Kan kemarin kita belajar di sudut, ya. Nah, ini namanya sudut yang saling bertolak belakang. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah jika Bapak beri nilai O di sini, maka sudut D ini atau sudut O ini sama persis seperti sudut F pada segitiga di atasnya. Sama persis seperti sudut F. Ini namanya adalah berseberangan. Ya, ini namanya adalah berseberangan. Oke, sudut D sama dengan sudut F. Sudut E itu saling bertolak belakang. Jadi sudut E tetap sudut E. Langkah berikutnya adalah jika sudutnya sudah diketahui, ini adalah sudut X, ini adalah sudut O, otomatis yang Bapak nggak tandai ini, sudut yang nggak Bapak tandai ini, atau si B ini, pasti sama dengan si C. Karena hanya si C lah yang tidak Bapak tandai di segitiga EFC. Nah, sampai situ paham ya? Oke, langkah berikutnya adalah Bapak tuliskan dulu sudut-sudutnya. Ini dilakukan jika kita masih pemula dalam mengerjakannya ya. Pak berikan di sini X, ini juga harus saya sudutnya sudut X. Karena sudutnya juga harus sama letaknya. Di sini Bapak anggap adalah sudut O. Ya, maka di sini juga harusnya adalah sudut O. Oke, langkah berikutnya adalah Bapak tentukan dulu untuk segitiga EDB ya. Sudut X itu ditempati oleh huruf E. Untuk segitiga EDB, perhatikan lagi segitiga EDB ya. Sudut O ini ditempati oleh huruf D. Untuk segitiga EDB, perhatikan lagi sudut segitiga EDB, yang tidak bersudut ini adalah huruf B. Sedangkan untuk segitiga EFC, sudut X ditempati oleh huruf lagi-lagi huruf E. Kemudian sudut lingkaran atau sudut bulat di sini pada segitiga EFC itu ditempati oleh si huruf F. Dan yang tidak ditandai itu adalah huruf C. Langkah berikutnya adalah kita tulis nilai-nilai yang sudah diketahui. Itulah kenapa Bapak menggunakan kedua segitiga ini. Karena kedua segitiga inilah yang memiliki nilai paling lengkap dibandingkan segitiga-segitiga lain yang memang masih ada segitiga yang sebangun di gambar ini. Masih ada lagi. Tapi nggak kita gunakan itu kenapa? Karena kalau kita gunakan itu kita tidak memiliki nilai pengukuran. Kita tidak memiliki nilai pengukuran. Ya, oleh karena itu cara ngerjakannya adalah kita isi dulu nilai-nilainya. EF di sini nilainya 1,5. Di sini EF inilah dia. Ini nilainya 1,5 cm ya. Oke. Berikutnya adalah si CF. CF nilainya 3 cm. Yang mana si CF? Ini dia ya. CF atau FC sama saja ya. Kemudian DB 9 cm. Berarti sini dia. Si DB. Ini dia 9 cm. Dan yang terakhir yang ditanya ya. Ditanya itu adalah ED. Ini Bapak anggap adalah si R. Misalkan seperti itu. Oke. Setelah kita punya nilainya semua. Sekarang sudah gampang. Ya. Bagaimana kita tentukan yang mana model, yang mana sebenarnya? Bapak anggap ini aja model. Ya. Kemudian Bapak anggap inilah yang sebenarnya. Oke. Setelah Bapak tentukan yang mana model, yang mana sebenarnya, maka langkah berikutnya adalah kita mulai menghitung. 9 cm ini pada model, pasangannya adalah 3 cm pada sebenarnya. Si R ini pada model, pasangannya adalah 1,5 cm pada sebenarnya. Nah, itulah yang kita gunakan. Nak. Oke, kita mulai menghitung ya. 9 pasangannya tadi dengan si 3. 9/3 sama dengan R per 1,5. Maka langkah selanjutnya udah gampang. Yaitu tinggal disederhanakan saja. 9 kita sederhanakan dengan 3. Sama-sama kita bagi 3. 9 dibagi 3 pasti bersisa 3. 3 bagi 3 bersisa 1. Langkah berikutnya kali silang. 1 dikalikan dengan R
maka hasilnya adalah R. Kemudian 3 dikali dengan 1,5, hasilnya adalah 4,5. Dari sini diketahui bahwa saja nilai R adalah 4,5 atau panjang ED adalah 4,5. Panjang dari E sampai D 4,5. Bapak tulis di sini. Yang diminta adalah panjang si AC. Inilah yang ditanya, kan seperti itu. Yang ditanya adalah panjang AC. Panjang AC tentunya sama panjangnya dengan panjang DF. Untuk mencari panjang DF, ya, untuk mencari panjang DF gampang sekali, Nak. Kenapa? Karena yang dibutuhkan sudah lengkap semua. DF itu tersusun dari FE dan ED. Nilai FE adalah 1,5, nilai ED adalah 4,5. Jadi panjang DF adalah 1,5 ditambah 4,5. Kalau Bapak jumlahkan, hasilnya 1,5 ditambah 4,5, hasilnya adalah 6 cm. Dari sini terjawab sudah bahwa saja panjang DF itu adalah 6 cm. Jika panjang DF 6 cm, maka panjang AC-nya juga 6 cm. Itulah cara menjawab soal nomor 1. Apakah susah? Mungkin di awal, karena kita masih belum terbiasa, makanya susah. Oke, kita akan coba melihat soal nomor 2. Kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya kita disajikan sebuah gambar. Ya, di gambar ini Bapak lihat ada 2 buah segitiga siku-siku. Ingat, target kita adalah mencari segitiga, Nak. Mencari segitiga. Bukan bangun aneh-aneh. Bukan bangun yang lain selain segitiga. Yang kita cari adalah bangun segitiga di gambar yang diberikan. Nah, biasanya gambar segitiga yang diberikan itu ada yang bisa langsung kelihatan. Ada yang bahkan kita harus memikirkan. Ternyata di dalam bangun tersebut ada banyak segitiga-segitiga. Namun, yang segitiga yang mana yang kita gunakan? Ada yang seperti itu. Contoh nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi adalah contoh yang bangun memiliki banyak segitiga yang kongruen. Ya, banyak. Namun yang kita gunakan adalah bangun yang tadi. Kenapa? Karena memiliki nilai yang paling lengkap dibandingkan bangun-bangun segitiga kongruen lainnya. Nah, yang ini jauh lebih gampang daripada soal pertama. Kenapa? Di soal ini kita sudah jelas nampak bahwa saja nilai-nilainya semuanya sudah kelihatan dan gambarnya juga kita langsung bisa mengetahui bahwa saja di dalam gambar ini terdapat 2 buah segitiga yang digabung. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, langkah pertama yang Bapak lakukan adalah Bapak gambar dulu segitiganya. Kebetulan Bapak sudah gambar sebelumnya. Inilah segitiganya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita beri tanda yang sama pada sudut yang sama. Coba perhatikan. Segitiga AED adalah segitiga siku-siku kan? Kita bandingkan dengan segitiga ACB. Ya, segitiga ACB. Itu adalah 2 bangun yang kongruen. Oke. Nah, kalau sudut E pada segitiga AED Bapak anggap adalah si huruf X. Maka di segitiga yang besar, yaitu ACB, huruf X ditempati oleh si C. Pastinya. Ya, ditempati oleh si C. Kemudian, jika ADB, Bapak beri sudut O pada si D. Nah, pertanyaannya adalah, untuk segitiga yang besar, ACB, si O itu atau sudut O itu diletakkan di mana? Pastinya di B. Ya, pastinya di B. Oke. Maka dari sini sudut yang satu lagi nggak diberitahu pasti adanya di A. Ya, sudut yang diketahui itu pastinya di A. Oleh karena itu, sudut-sudutnya sudah sama, maka di sini yang perlu Bapak lakukan adalah Bapak tulis kembali sudut-sudut yang ada di dalam bangun tersebut. Ada sudut X, ada sudut O, ya, ada sudut O. Kemudian setelah Bapak lakukan seperti itu, yang langkah berikutnya adalah Bapak berikan penamaan pada segitiga ini. Untuk yang ini kita anggap adalah segitiga yang kecil. Untuk yang ini adalah kita anggap segitiga yang besar. Kita fokuskan dulu ke segitiga yang kecil.
Sudut X itu ditempati oleh huruf E. Sudut bulat itu ditempati oleh huruf D. Sedangkan yang tidak diisi di sini adalah huruf A. Untuk segitiga kecil. Sedangkan untuk segitiga besar, si X ditempati oleh si C. Kemudian si sudut O itu ditempati oleh si huruf B. Kemudian yang tidak ditulis di sini pastinya adalah si huruf A. Langkah berikutnya adalah kita isi nilai-nilainya. Pada gambar berikut diketahui AD banding DB, ya, AD banding DB itu adalah 3:2. Bapak tulis. Ingat, perbandingan itu artinya sudah pernah disederhanakan. Ya, jadi bentuknya paling sederhana itu adalah 3:2. Disederhanakan dengan apa? Pasti dengan bilangan yang sama. Oleh karena itu, Bapak anggap saja AD-nya itu adalah 3X. Dengan X adalah bilangan yang disederhanakan. Sedangkan si DB kita anggap adalah si 2X. Karena disederhanakan dengan bilangan yang sama. Kemudian kita lanjutkan membaca soal. Jika panjang DE 5,4. Panjang DE, ini dia panjang DE 5,4 cm. Maka berapakah panjang dari si BC? Nah, ini dia BC, kita anggap saja si huruf A, cm. Nah, nilai-nilai itulah yang kita pindahkan kemari. Nilai AD jelas di sini adalah 3X. Sedangkan nilai si BA, si B ke A, itu adalah 2X ditambah dengan 3X. Hasilnya adalah 5X. Lanjutkan kembali. Berikutnya, si DE itu nilainya adalah 5,4 cm. Kemudian, si CB nilainya adalah A cm. Maka, langkah berikutnya sudah gampang ya. Karena nilai-nilainya sudah bersesuaian. 3X pasangannya 5X, 5,4 pasangannya dengan A. Maka langkah berikutnya kita tentukan yang mana model, yang mana sebenarnya. Ini model. Ya. Yang ini adalah yang sebenarnya. Oke, setelah ini maka sangat gampang sekali. Karena sisi-sisi yang bersesuaian sudah kita isikan. Langkah berikutnya tinggal kita hitung ya. 3X itu pada model, pasangannya pasti 5X pada gambar sebenarnya. Kemudian 5,4 pada model, itu pasangannya pasti adalah si A. Nah, langkah berikutnya adalah karena di sini memiliki huruf X atau variabel X, coret aja atau disederhanakan aja. Langkah berikutnya tinggal kita kali silang. Kenapa? Karena ini nggak bisa disederhanakan lagi. Maka si 3 dikalikan dengan A hasilnya adalah 3A. Kemudian si 5 dikalikan dengan 5,4 itu adalah 27. Tentunya anak-anak Bapak sudah bisa menghitung nilai A, bukan? Jadi 27 dibagi dengan 3, nilainya adalah 9 cm. Artinya panjang BC-nya adalah 9 cm. Apa sih kesimpulan yang bisa kita tarik dari soal nomor 2 ini? Yang pertama adalah, tentunya kamu harus bisa memastikan mana segitiga-segitiga yang kongruen. Ingat, pikiran kita itu harus terfokus pada segitiga. Jangan bangun lain selain segitiga. Yang kedua, gambarkan dulu 2 buah segitiga yang sebangun. Sama persis. Ya. Yang ketiga, tentukan sudut-sudutnya. Yang keempat, sudut yang ditentukan di gambar soal, pindahkanlah ke 2 buah segitiga yang sudah kamu buat tadi. Yang kelima, isilah nama dari 2 buah segitiga yang kamu buat. Yang keenam, isi nilai-nilainya. Yang ketujuh, tentukan model dan tentukan juga mana yang sebenarnya. Kedelapan, mulailah menghitung. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 3. Oke, coba sekarang kita perhatikan soal nomor 3 ini. Kita diketahui gambarnya dibentuk sedemikian rupa, kemudian ditanya, berapakah panjang AB? Ya, yang ditanya adalah berapa panjang AB. Oh, ada lagi ketinggalan. Di sini ada 4 cm. Nah, yang ditanya adalah berapakah panjang AB? AB-nya mana AB-nya di sini? Ini Bapak anggap adalah si A. Oke.
Kan seperti yang Bapak bilang, untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah yang pertama itu adalah cari segitiga mana yang sekiranya sebangun. Nah, di sini sudah diketahui bahwa saja segitiga yang sebangun tersebut adalah segitiga C, D, E, ya, segitiga CDE, dan segitiga C, A, B. Oke. Untuk membuktikan apakah kedua bangun segitiga tersebut adalah sebangun adalah yang kita perlukan mengisi sudut-sudut yang bersesuaian. Perhatikan, sudut C kalau Bapak anggap adalah si X, maka sekiranya di manakah lagi nilai X? Ya, nilai X pastinya terdapat di sini. Artinya apa? Sudut kedua tersebut atau kedua sudut tersebut adalah saling bertolak belakang. Ya, sudut C pada segitiga CED itu sama dengan sudut C pada segitiga CAB, sama persis. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, sudut A kalau Bapak anggap adalah sudut O, maka pada segitiga CEB, CED, maka yang sudutnya sudut O itu adalah ditempati oleh si E. Itu namanya saling berseberangan. Yang tidak Bapak tandai si B, pasangannya pasti dengan D. Apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah gambar dua bangun yang sebangun. Bapak sudah gambarkan dua bangun yang sama persis. Kemudian Bapak beri nama. Tadi kita sudah tahu segitiga yang dimaksud adalah segitiga CDE dan segitiga CAB. Ini yang Bapak anggap adalah segitiga CAB. Di sini C-nya misalkan ya. Di sini sudutnya, mohon maaf, di sini sudutnya Bapak anggap adalah sudut X. Kemudian di sini adalah si O. Oke. Maka ini juga lah si sudut X. Ini juga lah si sudut O. Setelah kita tentukan sudut-sudutnya, langkah berikutnya adalah kita isi penamaannya. Kan seperti itu ya. Untuk segitiga yang besar ini Bapak anggap adalah segitiga CAB. Sudut X ditempati oleh huruf C. Kemudian sudut O ditempati oleh huruf A. Dan yang terakhir, yang tidak ditandai sudutnya itu adalah si B. Nah, jika gambar di sebelahnya adalah segitiga CED, maka yang bersilang atau diberi simbol silang itu adalah si huruf C. Kemudian yang diberikan gambar bulat itu adalah si huruf E. Dan yang terakhir yang tidak ditandai apapun adalah si huruf D. Langkah berikutnya setelah kita berikan penamaan adalah isi nilainya, kan seperti itu. Dari sini kita tahu bahwa saja CD 5 cm. Artinya ini ukurannya adalah 5 cm. Berikutnya si ED adalah 4 cm. Ini adalah 4 cm. Berikutnya si CB 10 cm. CB ini dia 10 cm. Yang ditanya adalah si AB. Atau Bapak anggap adalah si A. Oke. Cara mengerjakannya gampang sekali. Tentukan yang mana model, yang mana sebenarnya. Pak anggap saja yang ini adalah model. Yang ini adalah sebenarnya. Perhatikan sisi-sisinya. Semua sisi-sisinya sudah sesuai ya. Si 10 cm ini pasangannya dengan 5. A pasangannya dengan 4. Oleh karena itu langsung saja kita menghitung. 10 per 5 sama dengan A per 4. Maka langkah terakhir adalah tinggal disederhanakan saja. 10 disederhanakan dengan 5. Sama-sama kita bagi 5. 10 dibagi 5 bersisa 2. 5 bagi 5 bersisa 1. Maka langkah berikutnya adalah kali silang. 1 dikalikan dengan A, hasilnya adalah A. 2 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 8. Di sini terjawab sudah bahwa saja ukuran A atau AB atau panjang AB nilainya adalah 8 cm. Cukup gampang ya. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari sini? Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah lagi-lagi sama dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Artinya adalah perhatikan gambar yang diberikan pada soal. Cari dua bangun segitiga yang kongruen.
Untuk memastikan apakah dua bangun sekitar tersebut adalah kongruen atau tidak, tentukan sudut-sudutnya. Setelah kamu tentukan sudut-sudutnya, maka langkah berikutnya adalah gambarkan dua bangun yang sama persis. Setelah kamu gambarkan, kemudian berilah simbol sudut pada kedua bangun tersebut. Setelah itu, berilah penamaan pada segitiga yang kamu buat tadi. Dua bangun segitiga yang kamu buat tadi. Beri penamaan. Selain diberi penamaan, diberi juga nilai-nilainya. Setelah itu pastikan apakah semua sisinya tersebut bersesuaian atau tidak. Jika sudah bersesuaian, maka udah gampang. Tentukan yang mana model, yang mana sebenarnya. Dan yang terakhir, dihitung. Ya, cukup gampang tuh soal nomor 1, 2, dan 3. Dua soal. Soal keempat Bapak jelaskan, itu adalah pembahasan terakhir. Dan soal kelima, seperti biasa, soal yang dikerjakan oleh anak Bapak. Dijawab di forum komentar. Ya, Bapak tunggu jawaban di forum komentar. Oke, kita lihat soal nomor 4. Untuk soal keempat, pembahasan yang terakhir Bapak berikan, itu adalah perhatikan gambar persegi panjang PQRS berikut ini. Kita perhatikan ya. Di sini terdapat 3 buah segitiga. Namun tidak semua segitiga tersebut yang kita gunakan. Ya, tidak semua segitiga tersebut kita gunakan. Kemudian ditanya adalah berapakah panjang PS? Oke, Bapak tandai seperti biasa PS. PSO ini dia. Ini ada kesalahan di sini. Ini harusnya bukan A, melainkan si P. Kita ganti dulu ya. Nah, yang ditanya adalah PS. Oke, PX Bapak anggap di sini adalah si A senti atau si A. Langkah berikutnya adalah seperti yang Bapak sampaikan, kita tentukan dulu sudut-sudutnya. Yang jelas, ini adalah sudut siku-siku pada gambar persegi panjang. Ya, sudut-sudutnya itu adalah segitiga siku-siku. Otomatis kalau di sini siku-siku, Bapak anggap adalah si sudut X, maka di gambar ini, inilah sudut X-nya. 90 derajat itu menyatakan siku-siku ya nak ya. Dan di segitiga yang kecil ini, PTS ini, inilah sudut siku-sikunya. Jadi Bapak simbolkan dengan si X. Itu sudah kita ketahui. Langkah berikutnya adalah, kita misalkan, jika di sini adalah si O, kiranya, di manakah si O? Yang pastinya, ya, yang pastinya, si O tidak di sini. Ya, si O tidak berada di sebelah 90 derajat. Kenapa? Karena si O di sini nilainya adalah, ya ini Bapak anggap nilainya adalah 180 derajat. Kenapa 180 Pak? Karena satu garis lurus ini 180 derajat. Perhatikan SR itu satu garis lurus ya. Nah, satu garis lurus tersebut dipisahkan oleh beberapa sudut. Dalam arti di sini adalah 3 sudut. Ada sudutnya adalah sudut T, ada sudutnya 90 derajat, dan ada sudutnya O. Jadi kalau kita hitung nih, ini anggap kertas buram kita. 180 derajat sama dengan sudut T ditambah 90 ditambah si sudut O. Oleh karena itu, untuk mencari sudut T, itu sama dengan 180 kurangilah dengan 90 kurangi O. Karena itu, sudut T nilainya adalah 90 kurang O. Nah, kita tahu bahwa saja nilai si T ini bukan O, tapi 90 kurang O. Nah, tentunya berbeda ya. Langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah sebuah segitiga. Sebuah segitiga itu kan sudutnya berapa? 180 pastinya kan? Oke, 180 pastinya. Nah, perhatikan segitiga TRQ. TRQ. Kita sudah tahu nilai X tadi 90 ya. Kita sudah tahu nilai X tadi adalah 90. Bapak tandai lagi di sini 90. Nanti lupa. 90. Oke. Ingat, nilai daripada si X itu adalah 90 derajat. Ini Bapak tandai lagi. 90. Oke. Jadi jangan sampai lupa, karena itu adalah sudut siku-siku. Nah, kemudian perhatikan segitiga TRQ. Lagi Bapak ingatkan bahwa saja segitiga itu total sudutnya adalah 180. Sedangkan di dalam segitiga TRQ sudah ada sudut O, sudut X, dan sudut Q. Ingat, nilai dari sudut X itu adalah
90 derajat. Jadi kita ganti dulu si X-nya menjadi 90 derajat. Maka sudut Q itu diperoleh dari 180 kurangi dengan 90, kurangilah dengan O. Si O dan 90 yang ada di ruas kanan itu dipindahkan ke ruas kiri. Sehingga O yang positif berubah jadi negatif, yang 90 yang positif berubah jadi negatif. Si Q nilainya adalah 90 kurang O. Nah, sekarang kita sudah tahu. Ternyata sudut Q adalah 90 kurang O. Oke, nah sudah diketahui bahwa saja sudut Q itu adalah 90 kurang O. Sudut R itu adalah 90 dan sudut T itu adalah O. Nah, bagaimana dengan mencari nilai sudut pada sudut P? Pada segitiga PTS. Ya, pada segitiga PTS. Kita mau cari nilai sudut pada sudut P. Nah, ingat lagi-lagi total sudut itu nilainya adalah 180 pada sebuah segitiga. Nah, di segitiga PTS, sudut T sudah diketahui nilainya adalah 90 kurang O. Sedangkan sudut S diketahui nilainya adalah 90. Kemudian sudut P yang ditanya. Maka langkah berikutnya udah sangat gampang ya. Berarti 180 sama dengan 90 ditambah 90 itu adalah 180 kurang O. Sudut P. Jika Bapak pindahkan 180 kurang O-nya yang di sebelah kanan, Bapak pindahkan ke sebelah kiri, artinya 180 dikurangi 180, kemudian ditambah O. Itulah nilai P. 180 kurang 180 itu habis ya. Maka nilai P atau sudut P itu adalah si O. Di sini dapat Bapak tarik kesimpulan, si P di sini adalah si O. Oke. Langkah berikutnya nih, Bapak mau cari sudut P yang dikecil di sini. Ingat, sudut-sudut pada segitiga itu bentuknya adalah 90 derajat. Totalnya 90 derajat. Di sudut P pada segitiga TPQ itu bisa dicari dengan menggunakan 90 sama dengan ya O tambah sudut P. Ada segitiga TPQ ya. Kenapa? Karena SPQ itu adalah siku-siku. Jika ST-nya itu adalah CO, maka TPQ-nya ya kurangilah. Ya, jadi CO Bapak pindahkan, maka sudut P itu adalah 90 kurang CO. Dapat disimpulkan juga, di sini nilainya adalah 90 kurang O. Oke, sekarang Bapak akan mencari sudut daripada CQ. Dengan pola yang sama, dengan si SPQ, Bapak akan gunakan untuk yang RQP. Sama ya, RQP juga membentuk 90 derajat. Namun 90 derajat itu terdiri dari 90 kurang O ditambah sudut Q. Jika Bapak pindahkan 90 kurang O-nya ke sebelah kiri, maka 90 kurang 90 tambah O, itulah nilai CQ. Jika 90 kurang 90 itu kan pasti habis, nggak bersisa ya. CQ itu adalah O. Maka dapat Bapak tarik kesimpulan, ini adalah si O. Nah, setelah ini, maka gampanglah sudah. Kenapa? Semua sudut sudah diberitahu. Tinggal kita gambarkan dua bangun yang mirip. Nah, di sini, yang sebangun itu nggak hanya dua bangun, ada 3 bangun. Tapi kita hanya gunakan 2 dari ketiga itu. Apa saja itu? Segitiga tersebut adalah segitiga TRQ dan segitiga TSP. Itu yang kita gunakan. Bapak gambarkan kedua bangun tersebut. Ini dia, Bapak udah gambarkan. Kemudian, siku-siku Bapak beri simbol X sesuai ketentuan kita yang di awal. Kemudian, di sini Bapak anggap adalah si 90 kurang O. Nah, dan yang di bawah ini adalah si O. Nah, nilai tersebut harus sesuai dengan gambar di sebelahnya. Jika siku-siku itu X, di sini juga harus X. Jika di sini adalah 90 kurang O, maka di sini juga harus 90 kurang O. Jika di bawah itu adalah sudut O, maka ini juga harus sudut O. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kasih penamaan. Untuk segitiga yang kecil ini adalah segitiga STP. Sudut S itu ditempati oleh si S. Sudut 90 kurang O itu ditempati oleh si T. Sudut O itu ditempati oleh si P. Kemudian, untuk segitiga QRT, sudut X itu ditempati oleh si R.
Ya, jika sudut X itu ditempati oleh si R, maka sudut 90 kurang O, kita lihat di sini, segitiga T, RQ, 90 kurang O ditempati oleh si Q, isikan Q, kemudian sudut si O itu diisi oleh si T. Oke, langkah berikutnya adalah kita isi nilai-nilainya. Nah, perhatikan pada segitiga PQ. Ya, PQ. Oke. PQ itu kan panjangnya 13 ya. Otomatis panjang PQ dan panjang SR itu nilainya sama. Jika RT-nya 9, berarti sisanya berapakah supaya dijumlahkan dengan si 9 ini hasilnya 13. Otomatis nilainya adalah 4. Artinya panjang ST itu adalah 4 cm. Kalau panjang ST 4 cm, jangan lupa pindahkan ke gambar yang kamu buat tadi, 4 cm. Sedangkan panjang RQ-nya jangan lupa diisi. Ini kalau Bapak anggap adalah X, ya, ini yang Bapak anggap. Kalau di sini A, lupa kalau di sini A, pasti di sini juga nilainya A. Jangan lupa diisi ya, RQ-nya itu adalah A. Kemudian kita lanjutkan kembali. Sini SP-nya adalah A. Kemudian di sini si RT-nya itu adalah 9 cm. 9 cm. Oke. Langkah berikutnya bagaimana? Perhatikan, semua sisi-sisi sudah sesuaian, jadi itu udah gampang. Bapak anggap ini adalah model, maka ini adalah gambar yang sebenarnya. Langkah berikutnya tinggal kita satukan saja ya. Di sini A pasangannya dengan 9, 4 pasangan dengan A. Berarti A per 9 sama dengan 4 per A. Langkah berikutnya adalah kali silang, karena ini nggak bisa disederhanakan. A dikali A udah pasti adalah A kuadrat. Sedangkan 9 kali 4 tuh nilainya adalah 36. Angka berapakah yang dikuadratkan nilainya 36? Angka tersebut udah pasti adalah angka 6. Terjawab sudah, nilai A adalah 6 cm. Kenapa Pak tidak menggunakan yang QTP? Karena yang ditanya itu ada pada sisi SP. Sedangkan panjang sisi SP itu sama dengan panjang sisi RQ. Itulah kedua segitiga yang kita gunakan. Ya, walaupun di sini ada 3 segitiga yang sebangun, tapi tetap yang digunakan hanyalah 2 maksimumnya. Jadi kita gunakan kedua segitiga tersebut. Inilah hasilnya. Oke, itu soal nomor 4. Satu soal merupakan soal yang kamu jawab nantinya. Bapak tunggu jawabannya di soal yang kamu kerjakan ini sangat-sangat gampang. Ya. Apa soalnya? Perhatikan gambar berikut. Kemudian hitunglah panjang AD. Ini gambarnya. Jika kamu mengikuti langkah-langkah Bapak, ini sangat mudah dikerjakan. Ya. Bapak tunggu jawaban anak-anak Bapak di komentar. Oke, Bapak nggak memberikan clue karena ini sangat gampang. Kalau kamu teliti atau kamu jeli, gambar ini sudah pernah Bapak bahas di pembahasan Bapak. Mirip dengan gambar yang mana? Kalau kamu jeli, kamu pasti tahu. Ya. Jadi di sini Bapak perlu kasih tahu bahwa saja ingat kesimpulan yang sudah kita buat dari tiap-tiap soal. Untuk mengerjakan soal segitiga yang sebangun, maka jangan kita buat asumsi sendiri. Semua sudah ada ketentuannya, ya. Jadi kita tentukan sudut-sudutnya itu berdasarkan apakah sudutnya bertolak belakang atau berseberangan kah. Ya, jangan kita pintar-pintaran mengisi ini sudutnya ini pasti sama. Belum tentu ya. Kecuali kalau itu adalah siku-siku udah pasti sama. Ya. Jadi kalau sebelah kiri siku-siku, sebelah kanan siku-siku, udah pasti nggak mungkin lain dari angka 90. Pasti angkanya itu adalah 90 derajat. Namanya juga siku-siku. Oke? Nah, jadi yang bisa kita tarik kesimpulannya adalah setelah kamu meneliti soal, rancanglah 2 bangun yang sama. Setelah kamu merancang 2 bangun yang sama, berikan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama. Kemudian berikan penamaan pada bangun yang kamu gambarkan tadi. Setelah itu, masukkan nilai-nilainya dan hitunglah. Oke, itulah cara mengerjakan bangun-bangun segitiga pada bangun kongruen. Ya. Inilah pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai kongruen. Ya, kita akan bahas mengenai kongruen. Kemarin kita pernah secara singkat menjelaskan perbedaan kongruen dan kesebangunan. Kalau kesebangunan itu gambarnya wajib sama. Perbandingan sudutnya harus sama.
Sedangkan kongruen itu sama persis. Sama persis artinya apa? Semuanya sama persis. Ukurannya pun sama persis, bentuknya pun sama persis, itulah kongruen. Oke? Nah, demikian yang bisa Bapak jelaskan di pertemuan kita hari ini, ya. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya di komentar. Bapak bahkan sangat senang jika kalian aktif di komentar. Oke? Sekian yang bisa Bapak jelaskan di pertemuan hari ini. Bapak akhiri dengan mengucapkan semangat terus belajar dan selamat pagi.